Tahun 2026 sudah 18 hari kita menjalani tahun 2026. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu dari tanggal 1 sampai tanggal 18 ini apa, ya. Apakah sudah ada yang mengalami masalah yang begitu berat atau masih ada yang enjoy saja, yang masih santai, masih bisa menikmati hidup dengan baik, atau ada mungkin yang sedang sekali, baru di awal tahun pergumulannya udah banyak, gitu kan? Belum lagi pertengahan, tapi di awal udah banyak sekali. Apa mungkin ada yang sakit, mengalami satu penyakit di awal tahun ini, saya tidak tahu. Tapi satu hal, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ya. Tema kita di tahun ini, kuasa iman, arti pengharapan dan hati yang mengasihi. Sebenarnya Tuhan sedang melatih kita berarti di dalam 3 konteks ini. Kalau tahun lalu Tuhan berbicara, tenanglah aku ini, jangan takut. Dalam artian berarti Tuhan sudah menyatakan dirinya supaya kita jangan takut. Dan tahun ini kita dilatih dalam 3 topik ini. Kan kita ini seperti petanding, ya kan? Ya kan, seperti atlet yang sedang bertanding di dunia ini. Jadi terus harus melatih diri, karena nggak tahu pertandingan itu kapan dimulai, ya kan? Yang pastinya kita harus setiap hari itu melatih diri, supaya ketika kita menghadapi pertandingan itu kita udah siap, tidak kalah. Amin. Jadi kita hari ini akan belajar. Saya ambil yang pertama dulu. Ya, kita akan belajar tentang the power of fight atau kuasa iman. Dalam minggu pertama kemarin Papa Gembala sudah menyampaikan, dan saya ini juga menyampaikan the power of fight atau kuasa iman. Beberapa ke depan saya akan bicara tentang iman, baru nanti ke depan lagi mungkin kalau ini baru pengharapan dan mengasihi, ya, baru nanti mungkin kompleksnya. Karena kalau bicara semuanya mungkin itu yang dibilang sebenarnya ini bisa jadi satu makalah, satu sesi, atau kalau mungkin dalam mata kuliah ini satu SKS, ya kan? Cukup panjang sebenarnya pembahasannya. Semua punya iman? Amin. Kalau tanya semua punya iman, punya, ya kan? Sudah diterapkan? Amin. Ya. Luar biasa. Ya, kita coba buka Mazmur 42 ayat 12b, ya. Kalau di sini ayat 12b. Kita baca dulu dari firman temanya. Mazmur 42 ayat 12b. Berharaplah kepada Allah, ya. Kita baca bersama-sama, mulai dari berharaplah, ya, yang B-nya. 1, 2, 3. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, menolongku dan Allahku. Amin. Jadi pemazmur ini ingin mencerminkan kondisi iman yang sedang diuji, tetapi tidak menyerah. Mereka dalam mengalami kondisi pada saat itu sudah dijelaskan beberapa minggu yang lalu, dan tapi mereka luar biasanya tidak menyerah, dan mereka juga mengajarkan menguatkan iman di tengah keputusan. Ya, kalau kita lihat dalam Mazmur 42 ayat 6-nya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Jadi di sini dia menggambarkan untuk menguatkan iman mereka di tengah keputusasaan. Ya, terus Mazmur ini ingin menunjukkan iman adalah memilih berharap meski hati terluka. Ya, tetap berharap walaupun hati terluka. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekarang yang hadir di sini adakah hatinya yang terluka, ya kan? Bukan karena koyak-koyak di dalam hati, bukan, ya. Bapak saya masih sehat, masih bisa berjalan. Hati saya nggak sobek, ya iya, gitu kan? Bukan maksudnya bukan di situ, ya. Terus menunjukkan bahwa saat iman melemah, ingat kesetiaan Tuhan yang dulu, ya. Jadi kembali mengingat kesetiaan Tuhan.
Dan tadi kita nyanyi lagu itu luar biasa. Tuhan akan membawa kita terbang. Ya kan, bukan terbang ya. Gak jatuh, dia nggak pernah bilang Tuhan akan membawa kita jatuh, tidak, tapi terbang, ya kan? Tapi terus naik. Nah, jadi dari sini kita akan belajar tentang kuasa iman. Kuasa, apa itu kuasa? Itu kuasa. Kita sudah pernah khotbah tentang kuasa, ya kan? Kita sudah semua ada diberi kuasa. Kuasa itu kita sudah terima. Kuasa itu kekuatan atau wewenang, kemampuan untuk bertindak atau mempengaruhi. Jadi seseorang kalau diberikan sebuah kuasa, berarti dia punya kekuatan, punya power untuk mengendalikan, untuk memutuskan, untuk menentukan. Ketika seseorang diberikan kuasa, ya kan? Amin. Jadi sebelum kita jauh ke iman, sebenarnya kalau kita bicara kuasa, kita semua sudah diberikan kuasa. Amin. Jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan saya kalau bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara pada siang hari ini, kalau menjawab pasti semua sudah punya Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak, saya tidak punya Roh Kudus. Kalau saya tanya nggak ada, wah bahaya. Kita semua udah lain baru. Udah percaya, pasti percaya kita sudah menerima Roh Kudus. Nah, iman, apa itu iman? Iman itu kepercayaan yang teguh dan keyakinan yang sungguh, meskipun belum melihat atau membuktikannya secara nyata. Itu iman secara umum. Jadi keyakinan yang sungguh, kepercayaan yang teguh. Tidak ada di dalam iman itu berbicara tentang setengah-setengah. Itu belum iman. Tidak masuk dalam pengertian iman. Kalau kita berbicara iman, itu adalah sebuah kepercayaan yang sungguh, yang teguh. Pak Pendeta, saya punya iman, tapi setengah-setengah enggak. Berarti belum punya iman. Ya. Iman itu tidak bicara tentang setengah-setengah, seperempat, 3/4, tidak. Iman yang sesungguhnya itu adalah iman kepercayaan yang sungguh, bulat, jadi full. Itulah iman. Ya. Nah, bahkan dalam Ibrani 11 ayat 1, pengertian iman sudah sangat jelas dijelaskan oleh firman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu. Amin. Itulah iman. Artinya apa? Dasar itu dibilang iman adalah dasar. Berarti dasar itu iman menjadi fondasi hidup. Amin. Fondasi. Kalau nggak ada iman berarti hidup kita belum difondasi, ya kan? Belum ada fondasinya. Fondasi itu adalah iman kita. Nah, terus harapan, sesuatu yang kita harapkan. Iman membuat kita tetap berharap, tidak melihat. Iman tidak bergantung pada iman itu tidak pernah bergantung pada keadaan. Bapak Pendeta, saya kalau saya melihat hasilnya saya baru beriman. Kalau saya lihat ini baru saya beriman. Nggak ada. Kalau saya sukses saya baru beriman. Kalau saya ini baru beriman, nggak ada. Iman itu tidak melihat keadaan. Amin. Apapun keadaan kita harus punya iman. Iman itu harus tetap ada. Nah, jadi kuasa iman itu adalah kekuatan rohani yang bekerja ketika seseorang percaya dan berserah kepada Tuhan. Sekali lagi, kekuatan rohani yang bekerja ketika seseorang percaya dan berserah kepada Tuhan. Sehingga ketika kuasa iman itu memenuhi kita, terjadi perubahan, pertolongan dan mukjizat sesuai kehendak. Itulah kuasa iman.
Kuasa iman bukan berasal dari manusia. Amin. Tetapi dari Tuhan. Jadi kuasa iman itu hanya Tuhan yang bisa memberi, bukan manusia. Jadi jangan pernah cari di manusia. Ya. Iman itu adalah saluran, kuasa adalah pekerjaan. Dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan apa? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Amin. Jelas-jelas firman Tuhan sudah menjelaskan. Tadi kan lagunya firman Tuhan kita bagi-bagi. Ya. Makanya tetap harus berpegang kepada firman Tuhan. Jangan lari dari konteks firman Tuhan. Harus terus berpegang kepada firman Tuhan. Harus banyak baca firman Tuhan. Amin. Masih rajin baca firman Tuhan? Masih. Kalau yang satu hari satu pasal, berarti hari ini harusnya kalau dimulai dari Kejadian lagi harusnya sudah Kejadian pasal 18, ya kan? Kalau masih bolong-bolong, tingkatkan. Nah, di sini sudah dijelaskan. Kamu doakan dan minta itu kamu harus percaya telah menerima. Itulah kuasa iman. Harus percaya telah menerimanya. Berapa banyak kita berdoa dan meminta tapi masih ragu-ragu. Pertanyaannya kuasa iman kita ini. Kalau kita punya kuasa iman, segala sesuatu yang difirmankan Tuhan, kalau kita berkata amin, berarti tidak ada lagi keraguan. Amin itu kan iya dan pasti. Kuasa iman bukan kekuatan pikiran positif. Ya. Jadi bukan berbicara pikiran positif. Terkadang apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang terjadi. Saya berpikir positif pasti dia sembuh. Saya berpikir positif pasti dia sembuh. Tiba-tiba meninggal. Jadi tidak bicara tentang pikiran yang positif. Kamu tuh harus tetap berpikir positif. Saya lakukan ini pasti sukses. Saya lakukan ini pasti sukses. Tiba-tiba nggak sukses. Berarti saya nggak punya iman. Jadi bukan berbicara tentang pikiran harus positif, pikiran positif ya. Dan juga iman itu bukan memaksa Tuhan. Kalau kita berbicara iman itu tidak ada paksaan di dalamnya. Ya, amin. Tidak ada memaksa. Banyak umat Tuhan sekarang ini hari-hari ini memaksa. Saya berharap di awal tahun ini kita belajar tentang kuasa iman. Jangan kita memaksa Tuhan. Tuhan, saya sudah belajar beberapa hari ini, beberapa minggu ini tentang iman. Jadi saya mau mempraktekkan Tuhan. Tapi harus terjadi. Yo, kamu aja jadi Tuhan. Tukaran sama Tuhan, kan? Betul nggak? Sampai ada kan film-filmnya. Saya senang dengan film-film yang terkadang komedi-komedinya mereka tukaran. Karena dia mau ngatur bumi. Tuhan kok begini. Film barat itu. Akhirnya Tuhan datang turun jadi ini. Dia kasih kamu jadi Tuhan dulu satu hari. Pusing dia. Mengatur dunia, ya kan? Sekarang kita suka mengatur Tuhan. Tuhan harus terjadi. Jadi iman kuasa iman itu berbicara tidak ada memaksa Tuhan. Amin. Tuhan kan sudah berikan aku kuasa. Tuhan sudah berikan saya kuasa. Saya sudah percaya bahwa Tuhan akan kabulkan. Tapi harus terjadi. Ya, memaksa Tuhan. Amin. Saya selalu bilang kan, kalau kita berdoa meminta segala sesuatu, tidak ada anak kecil. Saya punya anak 3 tahun, dia minta bapak saya minta parang, saya minta pisau, nggak mungkin saya kasih. Betul nggak?
Sama halnya dengan kita. Memang kita berkata tadi seperti Markus tadi, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya. Tapi jangan paksa. Saya sudah menerima Tuhan, tapi berarti besok saya terima. Yang tahu waktu terbaik adalah siapa? Ya? Jadi berbicara tentang kuasa iman itu bukan berbicara tentang memaksa Tuhan. Ya? Jadi tidak ada paksa-paksa di sana. Kuasa iman bekerja sesuai kehendak Tuhan dan firman-Nya. Jadi bekerja itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berapa kali mendoakan orang bukannya sehat dan meninggal. Ya itu kehendak Tuhan. Ya kan? Ada yang saya doakan sembuh, ada yang saya doakan meninggal. Jadi berbicara kehendak Tuhan dan firman-Nya. Jangan kena paksa Tuhan. Kuasa iman adalah kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui hati yang percaya dan taat. Itulah kuasa iman. Iman itu selalu disertai ketaatan. Amin. Dan perbuatan. Kemarin kan sejauh sudah dijelaskan iman itu harus ada ketaatan dan harus ada tindakan, itu perbuatan. Jadi kita harus percaya, taat dan bertindak. Nggak cukup cuma percaya, tapi nggak mau taat. Saya percaya Tuhan akan kabulkan pergumulan saya, tapi nggak mau taat. Tuhan bilang tunggu, nggak mau, tunggu, nggak mau. Akhirnya mengandalkan kekuatan sendiri. Pas jatuh, salahkan siapa? Tuhan. Inilah Tuhan nggak jawab doa saya. Ya kan, harus taat. Ketika taat, baru bertindak. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu harus ada tindakan. Iman itu harus aktif, nggak bisa pasif. Enggak cukup hanya saya terus berdoa, lipat tangan, tutup mata, terus percaya. Harus aktif. Apakah Abraham akan sampai ke tanah perjanjian kalau dia cuma diam di rumah? Enggak ya? Ya kan? Enggak akan sampai. Jadi banyak dalam konteks Alkitab, apakah mereka hanya percaya saja dan tidak melakukan apa-apa, apakah akan terjadi sesuatu? Ada hal yang harus mereka lakukan. Ketaatan. Mereka taat dengan firman, apa perintahnya, apa waktunya, baru mereka lakukan. Makanya kalau hamba-hamba Tuhan selalu bilang, umat Tuhan butuh yang namanya kepekaan. Dari mana kepekaan? Kita dapat daripada kita berdoa. Sama dengan saya, misalnya sama orang tua saya, atau anak saya dengan saya, atau istri sama suami, suami sama istri. Kalau jarang berkomunikasi, tahu nggak istilah ini? Makanya coba bedakan kalau kita punya anak. Misalnya waktu masuk sekolah, kita langsung kirim ke neneknya tinggal di mana. Setelah 20 tahun dia besar, selesai kerja dia balik ke rumah. Kira-kira bagaimana? Orang tuanya tahu nggak kesukaannya apa? Kebiasaannya apa? Anak ini akan tahu nggak kebiasaan mama bapaknya? Tiap pagi seperti apa, siang apa, malam seperti apa? Kesehariannya seperti apa? Pasti tidak terlalu tahu. Mungkin hanya sekedar via telepon. Mereka tahu komunikasi seperti apa. Jadi harus ada perjumpaan terus, harus ada komunikasi terus antara anak dan orang tua dengan anak, suami dengan istri dengan suami. Maka akan terjadi yang namanya kepekaan. Oh, bapak saya kalau udah begini tuh berarti dia sedang minta kopi. Oh, saya mau kopi. Ya kan gitu. Kalau mama sudah datang dengan ekspresi begini berarti lagi ada masalah di keluarga. Jangan ganggu, kan? Betul kan?
Jadi tahu kita sudah tahu. Sama halnya dengan kita butuh yang namanya kepekaan supaya kita bisa taat dengan firman Tuhan. Jadi dengan cara apa? Ya kita dengan cara berdoa dan berdoa berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan dikatakan di anggapan apa? Doa itu adalah nafas. Coba di sini ada yang 1 menit tahan nafas. Sama-sama kita tutup hidung. Tahan 1 menit. Yang ada nanti keluar dari belakang. Ya kan? Nggak bisa. Kita nggak bisa tahan nafas. Apalagi kalau tidak bernafas 1 hari. Selesai. Ya kan? Nah, doa itu nafas hidup kita. Amin. Nah, jadi harus bagaimana kita belajar taat? Kan kalau kita baca di Alkitab, Abraham ketika dia diutus, itu kan langsung malaikat dan Tuhannya sendiri yang langsung berbicara. Zaman sekarang kan nggak ada, sering susah begitu loh. Betul nggak? Coba saya tanya sekarang sama Bapak Ibu jemaah. Waktu berdoa, siapa yang setiap hari ketika berdoa langsung Tuhan munculkan wajahnya bicara? Kristo kamu begini-begini ya, atau hari ini kamu begini-begini. Ada? Ada. Kalau dalam perjanjian lama seringkali kita dapatin langsung Tuhan mendatangi, langsung bicara 4 mata. Karena melalui nabi, imam langsung bicara. Jadi langsung tangkap apa yang Tuhan mau, apa yang perintah Tuhan, betul kan? Nah, ketika kita mempraktikkan kuasa iman, kita berkata dalam hati, terjadi. Tapi kita nggak tahu Tuhan suruh ngapain lagi, betul kan? Betul kan? Makanya kemarin Bapak Gembala sudah pernah cerita tentang apa mendoakan orang sakit. Ternyata bukan sakit tapi ada kerasukan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau nggak butuh kepekaan, nggak tahu apa yang mau kita lakukan. Kita doa aja terus, betul kan? Sama saya pernah kita mendoakan orang kesurupan 1 minggu. Kita berdoa terus, thank you. Dalam nama Yesus keluar, hari ini keluar. Dalam nama Yesus keluar, besok lagi keluar. Masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi 1 minggu. Sampai capek kita. Lelah. Sampai akhirnya Tuhan kasih hikmah, kasih pernyataan kita berdoa, Tuhan kasih. Ternyata anak ini punya akar pahit, punya dendam. Apakah kita kurang berdoa, kurang puasa iman? Wah, iman sudah yakin. Wah, bayangkan setan sampai kabur, tapi datang lagi. Datang keluar lagi, keluar iblisnya keluar masuk. Ternyata anak ini punya akar pahit, kepahitan yang cukup mendalam. Dan orang tuanya di sana punya ilmu baku serang dengan yang lain. Anaknya kepahitan yang punya akar pahit yang cukup dalam diserang. Akhirnya kita tahu duduk masalahnya di mana. Kita selesaikan dulu pengakuan, pengampunan, lepaskan baru kita doakan. Akhirnya selesai. Kalau doakan terus, mungkin 1 tahun nggak akan selesai. Ya kan, keluar masuk. Seperti orang lagi datang kerja, ya kan, iblisnya datang check in, sore pulang, ya kan? Pagi datang lagi check in, sore pulang. Seperti itu aja kerja. Makanya butuh yang namanya kepekaan, supaya ketika kepekaan itu terjadi, kita bisa taat. Apa yang harus kita lakukan, baru kita bisa bertindak. Amin. Itulah bicara kuasa iman. Nah, iman jadi kalau digambarkan itu seperti stop kontak dan listrik. Tahu stop kontak? Tahu stop kontak? Atau ada yang nggak tahu stop kontak? Stop kontak itu colokan ya. Nah, seandainya kita beli barang elektronik yang cukup mahal, ini fokus atau keyboard mungkin kita baru beli mungkin yang harga sampai ratusan juta mungkin, ya mahal kan? Cukup mahal. Tapi semahal-mahalnya barang elektronik, mau MM-an, mau ratusan, tapi kalau tidak pernah dicolokkan ke listrik, berfungsi nggak? Pajangan doang.
Nggak akan pernah berfungsi. Wah, gereja di sana itu pakai keyboard yang harga 100 juta. Dipakai bagaimana? Nggak tahu, nggak pernah dicolok soalnya. Apa fungsinya? Kan gitu. Cuma dipajang saja. Jadi museum. Ya kan? Nah. Jadi barang itu semahal-mahalnya, itu ketika dicolok ke stop kontak baru berfungsi. Kontak elektronik. Ya. Setelah itu baru dia akan bisa kita gunakan semana mestinya. Barang elektronik itu akan digunakan. Nah, sama halnya dengan kita. Jadi berbicara alat, berbicara barang itu kita, manusia. Ya. Terus berbicara stop kontak itu berbicara tentang iman. Berbicara tentang listrik itu berbicara tentang kuasa Tuhan. Amin. Jadi kita ini alat, kita punya iman, tapi gak cukup hanya itu. Kita harus punya kuasa dalam iman itu yang dari Tuhan. Amin. Baru terjadi. Apalagi kalau kita ini alat, hanya alat, nggak pernah pegang iman, nggak pernah beriman, nggak pernah ada kuasa iman dalam hidup kita, ya biasa-biasa, nggak terjadi apa-apa, ya kan? Sama seperti alat tadi. Walaupun kita ini ganteng luar biasa, mau cantiknya luar biasa, mau bakatnya luar biasa, mau gelarnya sampai 10, nggak terjadi apa-apa. Betul. Nggak terjadi apa-apa. Datang disuruh mendoakan dengan gelar yang cukup panjang dari depan sampai belakang, sampai susah membaca, tapi nggak terjadi perubahan apa-apa. Kalau tidak punya iman dan kuasa. Amin. Datang orang yang cuma tamatan SD, doakan, sembuh. Kita ini Allah. Iman tidak menciptakan kuasa, tetapi menghubungkan kita dengan kuasa Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sumber yang kita percayai, yang punya kuasa itu akan turun melakukan uji. Kuasa itu mengalir dari kita, dan terjadi lagi. Nah, Markus 9 ayat 23. Segala sesuatu mungkin bagi orang apa? Jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Amin. Tapi itu ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, itulah kuasa iman. Ya, bagi kita tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Luar biasa. Berarti semua bisa kita lakukan. Kan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang pernah saya kerjakan, kata Tuhan. Kita kalau baca Alkitab, baca tentang kitab Injil, kita lihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, Tuhan Yesus melakukan mujizat ini, Tuhan Yesus melakukan mujizat ini, kita bilang wow, amazing. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan melakukan hal yang lebih besar daripada itu. Ketika kuasa itu turun kepada kita dan kita punya iman. Amin. Nah, banyak orang percaya Tuhan itu berkuasa, tetapi hidupnya tidak berubah. Betul? Betul nggak? Kalau ditanya percaya Tuhan, percaya. Percaya Tuhan punya kuasa, percaya. Tapi hidupnya nggak berubah-ubah. Begitu-begitu saja. Mengapa? Karena percaya di mulut tetapi belum berserah. Ya,
Hanya percaya di mulut saja. Kan mulut sama hati ini sering bertentangan, sama seperti anjing dan kucing. Betul nggak? Mulutnya menggonggong, hatinya mencakap. Mulut sama hati itu terkadang tidak konsisten. Itulah yang sering dibilang apa? Salah satunya definisinya berbohong, ya kan? Hati sama mulut tidak konsisten, terus menipu. Bahwa kata kasarnya lagi yang dibilang munafik, ya kan? Lebih parah lagi. Aku cinta kamu. Ternyata ada 3-4 di belakang, ya kan? Makanya dibilang mulutmu adalah harimau. Jadi mulut hanya percaya di mulut saja. Kamu Kristen, amin. Percaya Yesus, percaya. Sudah dibaptis, sudah Bapak Pendeta. Sudah dibaptis, sudah Bapak Pendeta. Sudah dapat orang Bapak, sudah Bapak Pendeta. Ayo Pak Pendeta, saya punya perkebunan. Langsung nol, ya kan? Terkadang hatinya sama mulutnya nggak sama. Kuasa iman itu bekerja saat kita taat. Banyak usia terjadi setelah orang melangkah. Orang buta berseru. Kalau dia hanya duduk-duduk saja dalam Alkitab seperti dikatakan orang-orang buta, kalau dia hanya duduk-duduk dan menambut Tuhan yang datang kepadanya. Kita ini terlalu banyak gengsi. Dulu saya Tuhan aku gengsi. Suruh paksa Tuhan yang datang, betul nggak? Iya. Umat Tuhan itu terkadang begitu, karena saya pernah mengalami. Kita yang butuh Tuhan, tapi kita paksa Tuhan yang datang. Bukan kita yang datang, betul nggak? Siapa yang mau didoakan? Saya mau, tapi saya malu cuma depan. Saya di sini, Tuhan datang sini kan? Tuhan yang datang sini. Saya percaya saya kena urapan juga. Sekarang kita gengsinya begitu kan? Malu. Betul nggak? Nah, orang buta itu berseru dan dia bertindak. Dia mengakui Yesus. Orang lumpuh juga. Ada tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Mereka taat dan bergerak. Tidak hanya dia. Ya. Sama halnya dengan ketika murid-murid itu menebarkan jala. Tidak akan terjadi mujizat kalau mereka tidak taat dan tidak mendengarkan. Jadi harus ada ketaatan dan tindakan. Kita bersorak-sorak, kita bikin di sini, bikin tato di sini, mau bikin apa di sini, sampai di sini punya iman pun. Kalungnya faith, tulisannya iman. Bajunya tentang kuasa iman, gitu kan? Iman terlalu banyak. Sampai namanya pun diganti iman. Tapi hidupnya nggak beriman, nah itu yang bahaya. Jadi iman sejati itu selalu disertai dengan ketaatan, ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya dialah mati. Dalam masalah ekonomi terlalu kecil. Mungkin kita hari ini bergumul tentang kesehatan. Selalu yang dikatakan saya kalau sakit itu, lalu yang pertama saya cari itu adalah Tuhan, doa, gitu. Itu yang paling pas. Jangan pertama-tama lalu sakit langsung pergi berobat, cari buku, ya kan? Dokter nggak mampan, buku cari orang pintar. Tadi juga selalu bilang orang pintar mereka, ya kan? Padahal tidak punya gelar, tapi selalu orang pintar. Nah, jadi kalau kita bergumul dalam kesehatan, kita harusnya punya kuasa iman. Kita sudah punya kuasa,
dan kita sudah punya iman, kita tinggal mengaktifkannya, tinggal taat dan bergerak. Amin. Ingat, iman itu juga, kuasa iman itu juga hikmatnya ada. Tuhan sudah bergerak nyuruh berubah. Saya percaya tetap sembuh. Saya percaya tetap sembuh. Tuhan sudah suruh kami berobat ke sana. Tuhan mau pakai ini. Gitu. Saya percaya tetap sembuh. Pernah nggak dengar ilustrasi yang banjir? Mengalami banjir, rumah jadi banjir bandang terjadi, dia seorang yang taat, dia naik ke atas atap, udah banjir semua tenggelam. Dia berdoa, Tuhan selamatkan saya. Tuhan selamatkan saya. Datang kepala bantuan pakai speed. Ayo Bapak naik. Tidak, saya tunggu Tuhan saya menyelamatkan saya. Akhirnya pergi. Datang lagi, Tuhan selamatkan saya. Datang sampai helikopter. Ayo Bapak, selamat. Tidak, saya Tuhan yang datang menyelamatkan saya. Sampai akhirnya air lewat dari atas. Ya benar-benar diselamatkan Tuhan kan? Makanya iman itu juga harus berhikmat. Makanya dibilang butuh kepekaan. Terkadang kuasa iman, mukjizat itu tidak selalu berbicara lalu Tuhan hadir dan melakukan amazing. Tuhan pakai banyak cara, ya. Jadi kita harus berhikmat dalam kuasa iman, terkhususnya dalam kesehatan. Terkadang kita berkata, Tuhan saya selalu percaya setiap hari saya sehat, tiba-tiba sakit. Langsung bilang, aduh berarti iman saya kurang. Oh, belum tentu. Ya. Terkadang ada saatnya Tuhan izinkan sakit supaya ada yang diajarkan Tuhan. Amin. Seperti kemarin Mama David khotbah waktu dia sakit mengalami stroke, di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya kan? Ada hal yang diajarkan Tuhan di awal tahun. Jadi ada saatnya itu terjadi. Tapi yang tetap kita percaya adalah Tuhan tidak akan mengizinkan. Kalau Tuhan izinkan kita benar-benar batas usia sekarang, ya baru. Tapi selama Tuhan belum mengizinkan hidup kita dipanggil, sakit penyakit apapun tidak akan berkuasa. Amin. Seperti siapa? Ayub. Selama belum waktunya Tuhan tidak akan pernah mengizinkan nyawanya dicabut. Mau sakit penyakit apapun yang terjadi dalam hidupnya, selama Tuhan masih mengizinkan dia hidup, tidak akan ada yang bisa mencabut nyawanya. Harusnya iman kita seperti itu. Jangan langsung takut-takut baru sakit sedikit langsung bilang, Tuhan saya sudah mau mati. Aduh sakitnya Tuhan saya kayak mau mati, Tuhan saya mendingan mati. Lah di mana? Apakah kau tidak punya Tuhan? Saya pernah dalam diri saya dalam sesak napas waktu itu tahun berapa itu belum menikah. Itu saya sangat-sangat mengalami yang namanya saya istilahnya saya rasa saya jambang kematian. Napas saya begitu sesak, saya sampai berdoa Tuhan kalau udah waktunya ambil. Kalau belum, saya percaya masih banyak Tuhan sampai berapa. Tapi harus percaya, ada Tuhan. Amin. Itulah kuasa itu. Jadi jangan takut. Jangan langsung nangis-nangis histeris, bikin status. Aduh saya sebentar lagi mau mati, Bapak Ibu Saudara doakan saya. Tapi bikin status masih sempat, berdoa nggak sempat, saya bingung. Betul nggak? Banyak orang Kristen sakit itu, berdoa nggak sempat, bikin status sempat. Itu saya bingung. Apalagi kalau mengalami kecelakaan, buang gitu. Bukannya dulu langsung terima kasih sama Tuhan berdoa minta pertolongan, tapi langsung HP mana HP? Saudara-saudara saya yang mengalami kecelakaan di jalur ini, tolong ada yang bisa nolong saya. Astaga, saya karena bingung zaman sekarang, ya. Pertama itu kita harus langsung tenang berdoa. Mau itu bicara tentang kesehatan, ya. Berbicara tentang kesehatan itu kalau kita punya kuasa iman, kita nggak merasa takut. Amin. Tapi juga harus berhikmat. Salah satu hikmat yang perlu dalam kesehatan, saya berdoa, saya sembuh. Selalu Pak Pendeta, Pak Gembala selalu bilang,
Yang malaria sembuh, yang kronis, yang gini sembuh. Apa diabetes sembuh, kolesterol sembuh. Kita percaya, amin Bapak Pendeta. Tuhan percaya, saya percaya. Kolesterol saya sembuh, tapi besok makan 5 kilo lagi. Bagaimana ceritanya? Itu namanya iman tanpa hikmah. Saya percaya, kan udah sembuh 5 kilo ini pasti bisa makan. Masuk. Ingat, firman Tuhan bilang apa? Jangan mencobai. Itu pencobaan namanya, mencobai Tuhan. Ya? Jadi kalau bicara tentang kesehatan, kita punya kuasa tentang kesehatan, kita berdoa sama orang tentang kesehatan dan dulu hidup kita sendiri juga. Jangan kita kuat berdoa sama orang sembuh sakit. Kamu sakit apa? Tapi ini, saya doakan dalam nama Yesus kamu sembuh. Tapi dalam hidupnya sendiri nggak minimal, bagaimana? Ya kan? Kita punya kuasa, praktekkan dulu dalam hidup kita, baru bagi orang lain. Apalagi bicara tentang pekerjaan. Ini ketika kita punya kuasa iman, itu sebenarnya bicara tentang pekerjaan ini kecil bagi Tuhan. Amin. Saya nggak tahu di awal tahun ini Bapak Ibu punya pergumulan tentang pekerjaan, apa ada masalah di pekerjaan. Tapi ketika engkau punya kuasa iman, kau berkata Tuhan pasti bereskan. Amin. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Apakah ada anak-anak Tuhan yang ditelantarkan tidak punya pekerjaan? Bahkan dalam kitab Perjanjian Lama mereka dikasih berkat yang luar biasa. Amin. Pekerjaan itu kecil bagi Tuhan. Saya waktu tamat SMK, saya berangkat ke Tangerang, merantau 1 tahun di sana. Saya nggak pernah datang ke Tangerang, selalu bilang, apa? Makan apa? Tinggal di mana? Berangkat saja. Saya orangnya prinsipnya begitu. Dari dulu sampai sekarang saya selalu punya pegangan dalam iman hidup saya selalu berkata begini, kemanapun saya pergi, kalau Tuhan putus, Tuhan berdiam. Amin. Saya selalu punya begitu. Kalau Tuhan izinkan saya berangkat, berarti Tuhan akan berdiam. Saya nggak pernah khawatir. Nyampe Jakarta, nggak tunggu lama saya punya pekerjaan. Walaupun nggak terlalu besar. Terus Tuhan kirim lagi saya ke Solo sekolah pendeta. Saya nggak khawatir. Bagaimana nanti saya di sana? Berangkat aja. Kalau Tuhan begini, saya berangkat ke Solo. Saya kuliah bagaimana? Urusan Tuhan. Tapi buktinya saya selesai kuliah. Dalam keterbatasan biaya. Saya selesai dari situ, saya berangkat lagi ke Sumatera. Nyampe di Sumatera, cuma beberapa hari diam di rumah, Tuhan kasih pelayanan. Itulah pekerjaan. Bapak saya bilang, kamu cuma berangkat ke tempat imanmu di pedalaman Sumatera Utara. Kayaknya di sana bisa buka lowongan pekerjaan untuk guru. Saya sebenarnya nggak mau jadi guru, tapi untuk karena membayar orang tua saya pergi. Apakah saya khawatir dan terima? Masuk, diterima. Bahkan sampai saya mau meninggalkan, saya 1 tahun ngajar, saya mau pergi, mereka tahan. Sampai mereka bilang, Bapak sudah ada rumah dinas, nanti ada kami bantu jadi PNS, bagaimana, Bapak jangan. Tidak. Tuhan suruh saya berangkat. Balik lagi ke Jawa. Dari Jawa dikasih pekerjaan. Lalu lempar lagi ke Sumatera. Dari Sumatera nyampe dah ke Papua. Ya kan? Lempar begitu saja sama Tuhan. Tapi saya nggak pernah menganggur Bapak Ibu Saudara. Walaupun sekecil apapun berkatnya, tetap ada pekerjaan. Jangan Bapak Ibu kira saya hanya hidup dalam dunia pelayanan. Waktu saya dilempar Tuhan di sana, pernah saya itu hanya bekerja dalam cari uang dalam sekolah, bukan cari Tuhan uang kehidupan di pelayanan. Di pelayanan saya nggak dapat, saya tetap melayani dan saya cari di Tuhan. Saya harus sampai jualan segala macam, tapi Tuhan buka terus. Itu bicara pekerjaan. Yang penting kita punya iman, kita punya kuasa iman itu ada, kita percaya, taat, bertindak. Jangan paksa. Amin. Jangan paksa. Karena sekarang banyak orang yang juga paksa Tuhan. Terus bicara tentang keselamatan, mungkin perlindungan. Kita mungkin takut. Nanti kalau saya begini, nanti kalau saya di sana, mahal ini. Ingat, Daniel di gua singa.
Sadrak, Mesak, Abednego di perapian. Mereka tidak mati. Ketika kita percaya, punya iman, Tuhan berjalan dengan kita kemana saja kita pergi, itu pasti Tuhan berkati jaga. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dikirim utus Tuhan mungkin ke pedalaman yang cukup dalam, yang kita mungkin konflik, apa segala macam, tapi percaya kalau itu Tuhan yang utus. Pegang kata-kata ini. Keselamatan itu dari Tuhan. Amin. Harus diimani. Lakukan. Amin. Nah, dalam pelayanan juga begitu. Ya, kita berkata saya punya iman, pelayanan saya sukses. Tapi kalau nggak mau taat juga susah. Bahkan saya bilang dalam ekonomi, kebanyakan manusia jatuh dalam masalah ekonomi, yaitu iman. Betul. Ingat, iman itu tidak bisa bercampur baur dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu tidak bisa bersatu dengan iman. Amin. Kalau kita masih khawatir, iman kita dari mana? Apalagi masalah ekonomi. Karena manusia memang kita tidak lepas yang namanya uang. Hidup di dunia ini harus punya uang, karena segala sesuatu serba dibeli. Kecuali mungkin kita pedalaman dan cukup dalam, akhirnya kita supaya hidup kita mencangkul segala macam. Tapi ketika kita hidup, itu harus segala sesuatu butuhkan nama uang. Akhirnya orang terjadi banyak problema, pergumulan itu dalam masalah ekonomi. Persoalan di keluarga itu paling banyak masalahnya di ekonomi. Betul nggak? Coba apalagi yang anak-anak muda. Kapan itu mau tanya, 1 minggu nggak dikasih uang gimana rasanya? Hah? 1 minggu nggak pegang uang, bagaimana? Galau nggak? Ya kan? Aduh, teman jajan saya nggak jajan, paket habis, ya kan? Kakaknya malah, mama minta uang, ya kan? Nggak bisa, betul nggak? Ibu-ibu 1 minggu nggak pegang uang, bagaimana? Pusing nggak? Aduh, pusing bagaimana nih? Mau masak pakai apa ini? Mau belanja nggak ada. Bapak, anak minta uang. Jadi nggak bisa lepas dari namanya uang memang kita. Tapi yang percaya adalah kita harus punya kuasa dan iman bahwa seperti kemarin burung pipit di udara Tuhan pelihara, apalagi kita, ya kan? Saya kalau baca kejadian sampai Wahyu, tidak ada di dalam kitab perjanjian dikatakan anak Tuhan mati kelaparan. Nggak ada. Nggak ada. Cuma dari mati kelaparan. Dia mati karena kelaparan. Nggak dipelihara Tuhan. Nggak ada. Nggak ada yang nggak dipelihara Tuhan. Semua dipelihara Tuhan. Amin. Tapi kenapa masih, kalau saya tanya begini, Bapak Ibu percaya dompet Bapak Ibu tidak pernah kosong? Amin. Amin. Bapak Ibu percaya dompet Bapak Ibu selama hidup dunia tidak pernah kosong? Amin. 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 Amin Pak Pendeta. Amin. Amin. Hari pertama ada uang. Hari kedua kosong. Ya dong? Terus khawatir. Besok anak minta jajan anak, uang sekolah tuh. Gimana itu? Namanya belum terlalu percaya. Kalau kita berkata amin di awal, harusnya kita nggak perlu khawatir. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Selalu saya bilang berkat itu urusan Tuhan. Amin. Kemarin sudah disaksikan bahwa sudah disinggung di khotbah sebelumnya, seberapa banyak pun harta, ketika Tuhan centikkan jarinya bisa lenyap dalam seketika. Lenyap seketika. Di Sumatera, di Aceh, lenyap seketika. Yang punya saya lihat punya mobil mewah, woi. Yang harga-harga MM-an, lenyap, hancur di bawah ini, kayak sampah ini aja. Ya. Gak ada harganya, lenyap.
Saya pernah kena tipu. Ya kan, jutaan. Kita kumpulkan uang itu cukup lama, tapi hilang dalam 4 hari. Itulah kalau bicara tentang berkat ekonomi. Bisa muncul kapan saja, bisa hilang kapan saja. Tapi yang perlu percaya Bapak Ibu, ketika kita mengimani bahwa Tuhan memelihara hidup kita, ya, bahwa kita berkata Tuhan menjaga, memberkati kita dan mencukupkan kita sebenarnya tidak boleh khawatir tiap hari. Amin. Amin. Nggak boleh khawatir. Anak Tuhan yang harus berjalan dengan iman tidak perlu khawatir. Melangkah dengan iman nggak perlu khawatir. Kalau Bapak Ibu lihat saya bisa berdiri hari ini, saya nggak pernah khawatir masalah keuangan semenjak saya ikut Tuhan. Banyak berkat-berkat ekonomi yang saya dapat itu bukan terkadang, makanya dibilang iman apa tadi? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gak tahu. Kadang saya berpikir kalau kita mengandalkan manusia, karena saya berpikir begini, si ayah akan bantu saya. Ternyata belum tentu. Tuhan kira dari lain. Saya bingung. Saya waktu kuliah, saya selalu berharap orang tua saya yang membantu saya. Sampai saya lulus, orang tua saya hanya 2-3 kali dalam 4 tahun kasih uang sama saya. Sisanya dari mana? Dari Tuhan. Tanda teman saya. Sampai waktu wisuda saya berkata, Mama saya wisuda. Kami usahakan. Tapi apa? Enggak ada. Karena kami masa-masa pilot yang kesusahan pada saat itu. Enggak tahu cara Tuhan kirim saya ke Jakarta. Ikut apa? Kegiatan doa sedunia di Jakarta. Saya bilang, Tuhan, kalau saya Tuhan berangkatkan saya berarti ada ongkos. Ada yang biayai, saya berangkat. Satu orang pulang, saya pulang, tiba-tiba ada yang cari kakak. Yang dari Bengkulu mana kakak yang dari Bengkulu mana? Oh di sana. Lalu nama saya Ubaja. Di sini jadi Kristo. Dia ganti lagi nama jadi siapa nggak tahu. Ya kau Ubaja mana? Aku Ubaja nanti ada itu kakak ini dari ini, nanti mau ketemu di lift apa di tetangga, ya? Kakak yang dari Bengkulu dia. Kakak ini mau jalan nih, mau sak, saya naik bis, saya naik bis. Tuhan kasih sesuai dengan kebutuhan saya waktu mau wisuda. Amin. Sampai hari ini. Makanya sampai saya kemarin menikah saja. Itu ajaib. Dicukupkan Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan saya udah ada begini. Sampai saya heran, saya bisa nikah di hotel dengan kapasitas sekian segala macam. Sampai Tuhan dari mana kemarin uangnya? Padahal saya punya tabungan itu nggak nyampe 20 juta. Tapi kok bisa semua tercukupi? Tuhan cukup. Sampai hari ini. Kalau istri saya berhubungan tentang uang, saya bilang, gampang, Tuhan kirim. Pak, ini ada bayar duit, besok Tuhan kirim. Sampai saya candain sama dia. Saya selalu bilang, gampang bagi Tuhan saya yang punya kerajaan surga, turunkan 100 triliun gampang bagi saya. Amin. Amin. Mau 10 M ini saya minta gampang sama Tuhan. Cuma pertanyaan ketika Tuhan jatuhkan, mungkin saya kena stroke, ya kan? Kaget, uang banyak Tuhan. Sakit kepala mengelola Tuhan uang ini. Jadi jatuh dalam dosa. Betul nggak? Semakin banyak uang kita kasih Tuhan kan, bisa-bisa semakin gampang kita jatuh dalam hawa nafsu. Nafsu kedagingan. Yang tadinya bukan kebutuhan, akhirnya beli, ya kan? Beli. Yang tadinya kan dia punya riwayat kesehatan yang cukup parah, nggak boleh makan sembarangan karena Tuhan kasih banyak berkat. Makan. Uang 100 M belum habis sudah meninggal. Ya kan? Jadi sesuai kapasitas gampang bagi Tuhan. Kita khawatir masalah keuangan, Bapak Ibu Saudara. Kita imani surga itu dibilang jalannya ada itu dari emas murni. Tuhan jatuhkan satu bukan. Gampang sama Tuhan, betul kan? Orang kalau kesaksian tiba-tiba ada yang minta nomor kiri, saya bilang Tuhan kan apa gini?
Terus ada lagi yang kesaksian. Wah, kita kalau sama-sama betul kan kadang kumpul begitu. Terus nanti ada yang kesaksian bilang, ini bapak pendeta kemarin itu tiba-tiba ada yang telepon disuruh ke dealer. Oh, langsung pilih satu. Woi, saya berkata, wah kapan saya begitu ya? Datang kuat sentil saya dan tiba-tiba dalam hati bilang gini, jangankan saya kasih begitu gampang, kasih yang MM-an, mobil yang MM-an gampang bagi Tuhan cukup. Tapi pertanyaannya, udah cukup belum uang untuk isi bensin? Oh iya juga ya, isi juga. Iya kan? Uang servisnya, uang bensinnya. Jadi terkadang itu masalah ekonomi itu gampang. Makanya saya bilang perkara dalam kehidupan ini, perkara paling kecil itu adalah perkara ekonomi. Tapi yang terjadi apa? Perkara dalam kehidupan manusia yang bikin manusia jadi bangun, baku bunuh, baku singgung, baku edet, baku apa lagi berkelahi, itu karena ekonomi. Padahal itu paling kecil bagi Tuhan. Nggak pernah saya baca di Alkitab ini, nggak pernah ada yang apa tidak dibantu berkat itu. Amin. Jadi kuasa iman itu mengubah bukan hanya keadaan. Terkadang Tuhan tidak langsung mengubah masalah, tetapi mengubah hati. Ingat, makanya saya bilang tidak tergantung masalah yang diubah Tuhan. Misalnya kita butuh uang, Tuhan langsung kasih uang, belum tentu. Tuhan kasih ubah hati kita, bersyukur. Kita punya hati yang bersyukur, itu mukjizat. Ya. Terus menguatkan jiwa, kita semakin kuat. Terus apa? Kadang menumbuhkan karakter kita makin dewasa. Ya. Ketika kita punya kuasa iman, belum tentu langsung terjadi mukjizat, tapi Tuhan sedang mengubah karakter kita. Amin. Itu juga mukjizat. Jangan berbicara mukjizat itu selalu yang nyata real yang bisa dilihat. Kembali dari kehidupan kita. Jadi bukan besarnya iman yang menentukan, tetapi kepada siapa iman itu diarahkan. Matius 17 ayat 20 dikatakan, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, tidak ada yang mustahil bagimu. Bayangkan kemarin Bapak Gembala sudah jelaskan biji sesawi itu cukup kecil. Pertanyaannya, kita sudah ada nggak sebesar biji sesawi? Sebenarnya kalau kita firman Tuhan sendiri mengatakan, kalau ada sebesar biji sesawi, kita bilang, Siklop pindah Sumatera, pindah. Loh. Langsung bingung orang Papua, mana gunung Siklop kita? Tiba-tiba di Sumatera bilang, ada gunung sini. Berarti gunung emasnya pindah, ya kan? Sama emas-emasnya pindah semua. Itu besar-besar biji sawi. Jadi berbicara iman itu bukan berbicara besarnya yang menentukan. Karena kita nggak punya sebesar biji sawi, berarti kita nggak punya iman, belum tentu. Ya, tetapi kepada siapa iman itu diarahkan? Kepada siapa diarahkan? Iman kita arahkan kepada siapa? Kepada orang tua, kepada bapak, atau kepada orang pintar, atau kepada Yesus, atau kepada kemampuan kita. Kalau kita bicara iman kita arahkan kepada Yesus, tak perlu khawatir, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah khawatir. Masalah ekonomimu, masalah pekerjaanmu, masalah keluargamu, masalah pelayananmu, doa-doamu yang ada hari ini. Di awal tahun apapun pergumulan, jangan perlu khawatir. Buktinya masih bisa hidup sampai sekarang. Amin. Siapa paling tua di antara kita semua? Usia. Ada yang udah 60 ke atas? Wah, ada dong. Mama dong. Nah. Mungkin mama sampai sekarang masih bisa duduk mengikuti ibadah. Ya kan, Mama Moni masih bisa mengikuti ibadah sampai sekarang. Pelayanan sampai sekarang, malah jadi apa gembala yang sampai sekarang. Amin. Dipelihara sama Tuhan. Betul nggak? Coba tanya sama Mama pernah nggak? Ini enggak. Tapi sampai sekarang masih bisa ada. Itu karena Tuhan. Jadi apa yang kita khawatirkan? Saya kemarin tanggal 9 Januari itu usia saya 35 tahun. Sisa lagi 55 tahun. Kalau usia 80 kan sesuai Tuhan kok. Kalau Tuhan izinkan sisa berarti 45 ya? Iya, 45. Nah, 45 tahun lagi sisa hidup saya. Ya kan? Kalau 80 kalau Tuhan izinkan. Sudah 35, enggak terasa dong. Tapi muka masih kayak 18 gitu kan. Kalau dilihat sampai tutup mata. 35 tahun saya menjalani kuasa iman. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur saya masih muda.
Saya dipanggil Tuhan dalam usia muda, dan saya menghidupi kuasa iman itu masih 45 tahun lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang tinggal sedikit lagi, berjuang, semangat, buktikan kuasa iman itu ada. Ya? Jangan sampai nanti pulang ke surga Tuhan tanya, sudah buktikan nggak kuasa iman itu? Aduh, belum saya minta Tuhan, ya kan? Balikan lagi saya Tuhan supaya saya nggak bisa, ya. Jadi buktikan sekarang, nyatakan sekarang, kuasa iman itu ada. Jadi marilah kita hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan seperti Thomas. Jadi jangan melihat dulu baru percaya, tetapi hiduplah oleh iman, bukan oleh penglihatan. 2 Korintus 5 ayat 7. Jadi kita hidup itu harus karena iman. Saya aja nggak tahu Bapak Ibu, kalau orang bilang usia kesuksesan seorang pria itu di usia berapa? 50. Nah, terus masuk tahap kesuksesan, mulai masuk menanjak kesuksesan itu katanya usia 35. Ya kan? 35 tahun ke atas. Itu akan mulai, karena dia dari usia muda sampai usia 35 itu lagi mendidik karir. Usia 30 sampai usia 35 itu lagi masa-masa banyak adaptasi untuk perkembangannya, untuk menuju kesuksesan. Nah, usia 35 itu akan menikmati kesuksesannya katanya. Saya nggak tahu, usia saya 35 tahun sekarang. Saya iman saja, ya kan? Ke depan saya seperti apa. Terakhir, kesaksian iman saya sebelum WR singa maju ke depan. Kesaksian iman saya mungkin bisa pernah saksikan, tapi saya saksikan lagi karena sudah beberapa yang dijawab Tuhan. Saya waktu masih muda, waktu saya dalam ikut sebuah kuliah, dosen saya pernah berkata begini, bicara tentang iman, dia bilang begini, saya punya iman, saya tulis semua pokok doa saya di dalam sebuah kertas, dan kertas itu saya simpan di dalam dompet saya, dan selalu saya bawa kemana-mana, dan selalu saya doakan, dan satu persatu Tuhan jawab. Dia bilang begini, wah, waktu itu saya nantang Tuhan, saya tak kalah Tuhan, gitu kan? Saya tak kalah. Pulang dari ruang kuliah, saya masuk kamar, saya tulis dua panjang, kabel lembar, yang banyak tuh doakan, masukkan. Sekarang kertasnya hilang, nggak tahu. Tapi dari situ saya mulai step by step Tuhan kabulkan. Apakah langsung? Tidak, ternyata begitu. Waktu Bapak Pendeta, waktu dosen saya menjelaskan itu, dia instan, dia cepat sekali. Waktu saya mempraktekkan, itu dari jawaban doa pertama ke jawaban doa kedua itu berapa tahun? Dari doa ketiga berapa tahun? Cukup lama, sampai kertas ini hilang saya nggak tahu. Betul, betul. Dan sampai hari ini belum 100% tercapai. Tapi saya bawa dalam bulan 2. Apakah saya ceritakan sama istri? Nggak pernah. Saya nggak pernah kasih tahu sama istri. Pokok doa saya pertama itu dia, pokok doa saya itu nggak pernah. Saya kumpulkan sama Tuhan. Tapi saya imani itu pasti terjadi. Artinya apa? Kan seperti tadi, apa yang kamu doakan dan minta pasti ya terjadi. Amin. Jadi Bapak Ibu, sama-sama kita punya kuasa iman, kita imani tahun ini kita apapun kekurangan kita pasti sukses. Amin. Terbang bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan, naik bersama Tuhan. Yes. Amin. Dan dong ayat singa maju ke depan. Jangan lagi kita datang ke Bapak Pendeta, Mama Gembala, nangis-nangis. Bapak, saya punya hutang, tolong doakan bagaimana. Datang sama Tuhan. Bapak Pendeta, Mama Gembala itu gak punya uang untuk bayar hutang. Ya? Gak punya uang. Tapi kita datang sama Tuhan, minta sama Tuhan, lapor sama Tuhan. Mungkin Bapak Gembala sama Gembala hanya bisa bantu dalam doa supaya kita sukses. Tapi satu pesan saya sebagai hamba Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan manusia. Dengan cara apa? Jangan terlalu banyak meminjam. Ya,
Masalah ekonomi itu kita berkata kita punya kuasa iman, tapi kita selalu Tuhan berkati, Tuhan tutup utang kita minjam lagi. Tuhan tutup utang kita minjam lagi. Sampai kapan kita akan mengalami permasalahan? Percayalah Tuhan berkati, Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kita. Kita sama-sama katakan, kuasa terlebih besar.